pointernya biar maksimal. Sambil nunggu yang lainnya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pelajaran ngaji kita adalah Ulumul Quran, ilmu untuk mengungkap perlik-perliknya Al-Quran, mengungkap hikmah di balik kata dan sebagainya. Tepatnya hari ini atau malam ini materinya adalah berjudul Mengenal Terjemahan Al-Quran di Indonesia yang terjemahannya bermuatan ajaran akidah. Jadi akan kita melihat beberapa contoh ayat yang terjemahan di Indonesianya dirubah terjemahannya karena bermuatan ajaran akidah. Pertama sebagai contohnya akan kita buka dulu surat Az-Zumar. Ini suratnya saya pilihkan sendiri sebagai contohnya. Surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat 71 dan 73. Saya baca arti per kalimatnya. Surat Az-Zumar. Yang pertama, wasiqal ladzina kafaru. Kalau arti per kalimatnya, wasiko wa artinya dan. Siko itu arti asli adalah digiring dan digiring. Wasiko dan digiring. Siapa alladzina orang-orang yang mana kafaru mereka yang telah kafir digiring kemana? Ila jahannam, kepada jahanam, zumaron secara rombongan atau dalam keadaan berombongan. Ini Az-Zumar 71. Kalau Az-Zumar 73, wasiko dan digiring. Alladzina orang-orang yang ittaqau, saya baca perkata alifnya kasroh. Ittaqau mereka yang bertakwa, robbahum kepada mereka, digiring kemana? Ilal jannati, ke surga, zumaron secara rombongan. Jadi zumaron sama secara rombongan. Yang garis merah ada lafaz pertama berbunyi wasiko, wa artinya dan, siko alladzina kafaru, dan siko alladzina taqau. Kita buka dari arti bedanya antara siko yang 71 dan siko yang 73. Lafaz siko itu arti aslinya digiring. Ini arti aslinya adalah bahasa. Maka kalau dengan arti aslinya wasiko dan digiring. Siapa yang digiring? Alladzina orang-orang yang mana kafaru mereka telah kafir. Digiring kemana? Ila jahannama, menuju ke jahanam, zumaron secara rombongan. Nah, karena objeknya adalah alladzina kafaru, karena objeknya adalah orang-orang yang kafir, maka lafaz siko dalam beberapa terjemahan Quran terbitan Indonesia arti asnya digiring itu biasanya bisa diartikan dibawa atau digiring sama. Karena istilah digiring konotasinya negatif. Kenapa negatif? Karena istilah digiring itu seperti memperlakukan layaknya hewan. Jadi saya pengembala menggiring kambing, menggiring sapi, menggiring ayam dan sebagainya. Jadi siko di ayat ini arti aslinya digiring ketika diterjemahkan di karena bermasuk kepada orang kafir, maka diartikan tetap, yakni digiring. Cuma ada beberapa juga orang Indonesia yang artinya dibawa. Jadi arti aslinya digiring boleh berubah menjadi artinya dibawa. Digiring konotasinya negatif. Ini karena kalimatnya bermuatan tentang orang-orang kafir sebagai objeknya. Berikutnya, kalau lafaz siko di ayat 73, ya memang artinya digiring. Tapi karena objeknya adalah orang-orang bertakwa, maka dalam terjemahan Indonesia, ada beberapa Quran terbitan Indonesia, dirubah artinya menjadi diantar. Ya, diantar. Atau dibahasnya dibawa. Kenapa dirubah menjadi diantar? Karena istilah diantar konotasinya positif. Jadi apa? Seperti memperlakukan layaknya tamu. Tamu untuk masuk surga nih, diantar. Jadi di sini ayat 73 tulisan wasiko arti aslinya dan digiring dirubah menjadi dan diantar. Kenapa? Karena objeknya adalah alladzina taqau, orang-orang yang mereka telah bertakwa robbahum kepada Tuhan mereka, diantar kemana? Ilal jannati, ke surga, mengarah ke surga,
zumaron secara rombongan. Jadi Az-Zumar 71 yang objeknya orangnya kafir diartikan tetap digiring. Sedangkan Az-Zumar ayat 73 karena objeknya orang yang bertakwa maka dirubah artinya diantar, bermaksud memuliakan orang-orang penghuni surga. Ini salah satu gaya bahasa Indonesia yang terjemahan dirubah dari arti aslinya bermaksud supaya bermuatan ajaran akidah. Yakni apa? Kalau orangnya kafir berarti orangnya buruk. Karena buruk maka pantas diperlakukan buruk dengan kalimat-kalimat yang buruk pula. Misalnya istilahnya berbunyi digiring. Sedangkan orang-orang surga adalah orang-orang yang mulia. Maka pantas dimuliakan. Maka dengan konotasi bahasa, lafaz digiring diganti diantar. Contoh kalimatnya, tepatnya tercantum di surat Maryam ayat 8586. Yauma pada hari, suruh kami mengumpulkan. Yauma pada hari, suruh kami mengumpulkan. Al-muttaqina orang-orang yang bertakwa, ilar rohmani kepada yang maha pengasih, wahdan sebagai perutusan yang terhormat. Wanasuku arti perkata dan kami menggiring, arti kasarnya dan kami menghalau al-mujrimina orang-orang yang durhaka yang berbuat dosa keterlaluan itu, jadi kami menggiringnya, menghalaunya ila jahannama menuju kepada jahanam dalam keadaan wirdan. Apa wirdan? Yani dahaga yang sangat atau haus yang sangat. Di sini ada perlakuan beda. Kalau kepada muttaqina orang bertakwa itu pakai istilah wafdan. Yani apa? Utusan yang terhormat. Maka perlakuan orang bertakwa di akhirat itu semulia mungkin oleh Allah, diperlakukan semulia mungkin. Maka ketika digiring atau dikumpulkan menghadap Allah dalam keadaan mereka dimuliakan karena berbunyi lafaz wafdan sebagai utusan yang terhormat. Ini. Maka Az-Zumar 71 dan 73 sama-sama lafadznya wasiko, tapi dibedakan terjemahannya. Kalau siko yang nomor 71 karena orang kafir diartikan digiring. Sedangkan siko yang ayat 73 karena orangnya bertakwa diartikan yakni diantar. Supaya apa? Kenapa dirubah diantar? Supaya bermuatan ajaran akidah dalam terjemahannya. Yakni apa? Penghuni neraka pantas diperlakukan hina, sedangkan penghuni surga pantas diperlakukan mulia. Maka karena bermaksud penghinaan kepada penghuni neraka, lafaz siko konotasi negatif seperti hewan atau binatang tidak berberi kemanusiaan, tetap dirikan apa adanya, wasiko dan digiring. Sedangkan untuk perlakuan kepada orang-orang bertakwa, orang-orang surga, penghuni surga, maka diperlakukan mulia. Maka terjemahan Indonesia mencari kosakata yang konotasi positif atau mulia, maka diartikan diantar. Ini contohnya. Jadi kalau kita punya Quran terjemahan terbitan Indonesia, kok artinya beda. Siko yang atas artinya misalnya digiring, siko yang bawah artinya diantar, itu dirubahnya diartikan diantar supaya bermuatan ajaran akidah. Ingat bahwa kalau terjemahannya pengarangnya para ulama kholaf, yakni ulama zaman sekarang, itu punya misi, yakni mengenalkan ajaran akidah lewat terjemahannya tersebut. Jadi ada kalanya tidak dirikan arti aslinya, tapi dirubah artinya supaya bermuatan konotasi positif kalau tentang orang yang baik, dan supaya konotasi negatif kalau tentang orang yang buruk. Jadi di berbagai Quran terjemahan di Indonesia, lafaz wasiko yang pernah kita temukan barangkali ada yang artinya dan dibawa, ada yang artinya dan diantar, ada yang artinya dan digiring. Nah, perbedaan arti itu bermaksud ada misi ajaran akidah. Tidak bermaksud merubah makna, tidak, tapi bermaksud ajaran akidah. Berikutnya, contoh Al-Baqarah ayat 175. Saya baca per kalimat dulu. Ayat ini bermaksud sindiran kepada para ulama Bani Israel.
yang mereka, maaf ya, memutarbalikkan ayat Taurat, menutupi ayat yang asli, menerbitkan ayat yang palsu demi untuk mendapatkan keuntungan secara duniawi alias ingin mendapatkan suatu secara haram. Maka Allah sindir, ulaika mereka itu alladzina orang-orang yang istarawu, kalau berkata alifnya kasro, istarawu mereka membeli. Membeli apa? Dolalata kesesatan bil huda dengan petunjuk. Dan juga mereka membeli wal adaba dan membeli siksaan bil magfirati dengan ampunan. Fama asbarohum dalam terjemahan bebas di Indonesia, tulisan fama asbarohum diartikan bebas, maka alangkah beraninya mereka. Alangkah beraninya mereka menantang ala nari, menantang atas api neraka. Jadi kalimat yang bergaris biru berbunyi ma asbarohum, yang arti aslinya alangkah sabarnya mereka. Dirubah terjemahannya menjadi alangkah beraninya mereka. Kenapa dirubah? Karena objeknya adalah tentang para ulama Bani Israel yang berbuat kekafiran. Apa tanda kekafiran mereka? Merubah-rubah isinya Taurat, merubah-rubah isinya Injil, maka akibatnya mereka masuk ke neraka, merasakan api neraka. Maka dengan sindiran ma'asbarohum di sini, karena konotasi kepada perbuatan buruk, maka dirubah artinya. Asbarum arti perkata adalah sabarnya mereka dirubah menjadi beraninya mereka menantang api neraka. Ini contoh pendekatan makna karena bermaksud konotasi perbuatan yang negatif. Secara bahasa, lafadz asbarohum ini termasuk kategori namanya kata berjenis nama. Kalau dalam kajian ilmu alat paket 4 namanya isim tabdil. Isim tabdil kata bermaksud melebihkan. Contoh lafadznya misalnya berbunyi asbaru, roknya doma. Asbaru, kalau roknya doma, maka asbaru artinya lebih sabar. Lah kalau roknya jadi fathah, asbaro. Kalau asbaro artinya sesabar-sabarnya. Tapi kalau lafadz asbaro ditambahi lafadz ma sebelumnya, maka berbunyi ma'asbaro. Ma'asbaro artinya alangkah sabarnya. Ma ini artinya alangkah. Karena ma di sini statusnya adalah berjenis harfu ta'ajub. Huruf bermaksud mengherankan. Huruf bermaksud mentakjubkan, mengherankan. Jadi alangkah. Ma di sini artinya alangkah. Alangkah sabarnya. Jadi secara bahasa ayat 175 ini yang berbunyi ma'asbarohum, arti aslinya adalah alangkah sabarnya mereka atas api neraka. Tapi terjemahan aslinya dirubah menjadi alangkah beraninya mereka menantang api neraka. Kenapa dirubah dari bentuk aslinya atau kenapa dirubah terjemahannya? Jadi mengapa lafadz ma'asbarohum yang arti aslinya alangkah sabarnya mereka, kenapa tidak diartikan aslinya saja, yakni alangkah sabarnya mereka atas api neraka? Kenapa diartikan berubah menjadi alangkah beraninya mereka nantang api neraka? Akan kita ungkap jawabannya kenapa oleh ulama zaman sekarang dirubah artinya, karena mereka punya misi untuk mengajarkan akidah tentang orang penghuni neraka. Kita buka. Apa hikmahnya lafadz asbarohum yang artinya alangkah sabarnya mereka kok dirubah menjadi alangkah beraninya mereka? Jawabannya pada tampilan berikutnya. Sabar adalah konotasinya baik. Ya. Karena apa? Karena lafadz sabar dari kata as-saburu jalla jalalu. Jadi sabar adalah sifat ketuhanan yang Allah berikan kepada manusia. Sabar adalah yakni amalan. Amalan apa? Amalan perasaan hati. Yang amalan hati kalau sabar, yakni disukai oleh Allah. Karena disukai Allah, barang siapa sabar, maka pasti dibalas. Jerih payah kesabarannya itu dibalas Allah berupa pahala surga. Alias barang siapa di dunia bersabar, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Ini kalau bersabarnya ketika di dunia. Sedangkan sabarnya para penghuni neraka menjalani hukuman di neraka
itu tidak akan dibalas berupa surga. Jadi ketika sabar masih di alam dunia, sabar menjalani cobaan, sabar menjalani ujian. Kalau sabar menjalaninya, maka jerih payahnya sabar itu Allah apresiasi, Allah hargai berupa imbalan surga. Sedangkan orang yang masuk neraka, kemudian menjalani hukuman, kok dia sabar menjalaninya? Percuma sabarnya itu. Kenapa? Karena kalau sabar menjalani hukuman, tidak akan berbuah suatu pemberian dari Allah berupa balasan surga. Tidak akan. Dari mana taunya? Ada salah satu ayat mengisyaratkan tentang hal tersebut. Saya buka catatan ayatnya. Surat Fussilat ayat 24. Fa'in, kalau berkata, fa'in yasbiru fannaru mathwan lahum. Fa'in, maka jika yasbiru mereka bersabar, mereka siapa? Para penghuni neraka. Fa'in yasbiru, maka jika mereka bersabar dalam kurung jalani siksaan, percuma sabarnya itu. Fannaru mathwan lahum, maka nerakalah tempat berdiam diri bagi mereka. Alias Allah nggak akan memindahkan mereka ke surga karena kesabarannya. Tidak. Jadi sabarnya mereka di neraka percuma. Tetap menetap di neraka. Nggak akan pindah tempat. Wa in yasta'tibu, dan jika mereka mengajukan atau mengemukakan alasan, maaf ya salah tulis, alasan, famahum, maka tidaklah mereka termasuk orang-orang dari golongan yang diterima alasannya. Maksudnya, kalau mereka nggak sabar jalani hukuman, mengeluh, ternyata mengeluh, kemudian minta keringan sebagainya dengan berbagai alasan, percuma. Alasannya tidak diterima oleh Allah. Jadi di sini al-sindir, fa'in yasbiru fannaru matwan lahum. Maka jika mereka para penghuni neraka itu bersabar jalani hukuman, percuma sabarnya itu. Percuma sabarnya. Nggak akan dipindah ke surga. Tetap fannaru matwan lahum. Maka neraka tetap tempat berdiam diri bagi mereka. Tidak akan dipindah tempat, alias Allah nggak akan menghargai kesabaran mereka ketika dihukum. Meskipun nurut, meskipun nggak berontak dihukum, meskipun nggak mengeluh ketika dihukum di neraka, percuma nggak mengeluhnya itu, percuma sabarnya itu, nggak akan dihargai oleh Allah berupa surga. Tidak akan. Makanya berbunyi, ulaika, mereka itulah orang-orang yang ini karena perbuatannya. Orang-orang yang istarawu, mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Maksudnya, mereka para ulama Bani Israil yang sudah dapat hidayah dengan iman yang benar, ternyata kena pengaruh nafsu mereka merubah kitab-kitab suci Taurat Injil, maka mereka dianggap berbuat suatu kesesatan. Dan mereka seakan-akan berani membeli suatu siksaan dengan ampunan. Allah sindir, maka alangkah sabarnya mereka. Allah dirubah di Indonesia dirikan, maka alangkah beraninya mereka menantang neraka. Jadi kenapa asbaruhum dirubah kata-kata beraninya? Jawabannya adalah supaya bermuatan akidah. Yakni karena bersabar ketika menjalani hukuman di neraka itu sama saja bersikap menantang Tuhan. Seakan-akan mereka pengen menandingkan dirinya dengan Tuhan. Ini kasarnya, ya Allah, mari kuat-kuatan, kuat mana engkau atau kami? Kuat mana yang menyiksa atau yang disiksa? Jadi dengan diartikan alangkah beraninya mereka nantang napi neraka, itu supaya berkonotasi bahwa mereka seakan-akan dengan berani merubah Taurat yang asli, berarti mereka berani nantang Allah untuk menyiksa mereka. Kuat-kuatan, kuat yang mana? Yang menyiksa atau yang disiksa. Ini contohnya. Jadi dengan beraninya mereka merubah kitab suci, itu sama saja mereka berani nantang Allah dengan hukuman dari Allah itu. Makanya lafaz asbaruhum dirubah menjadi alangkah beraninya mereka atas api neraka. Tidak dengan arti aslinya. Alangkah sabarnya mereka atas api neraka. Tidak arti aslinya. Ya. Berikutnya contoh yang lain. Saya ambil dari surat An-Nisa 79. Saya baca perkalian. Dan pernah saya berikan di sini kajian tematiknya sama. Pernah. Ma asobaka min hasanatin faminallahi
Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Ini kalau saya baca arti per kalimatnya, arti aslinya, ma asabaka, apa yang menimpamu min hasanatin dari suatu kebaikan, faminallahi, maka dari Allah. Wa ma asabaka, dan apa yang menimpamu min sayyi'atin dari keburukan, famin nafsika, maka dari dirimu sendiri. Di sini ada dua lafaz asoba, yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Saya bedakan warnanya. Asoba yang sebelah kanan karena konotasinya hasanatin atau kebaikan, maka asoba dirubah artinya memperoleh. Ma'asobaka, apa yang kamu peroleh dari suatu kebaikan. Karena hasanatin bermuatan positif. Sedangkan asoba yang sebelah kiri karena berkonotasi negatif, yakni sayiatin keburukan, maka asoba sebelah kiri tetap arti aslinya, yakni apa? Menimpa. Ma'asobaka, apa yang menimpa dirimu. Kenapa dengan menimpa? Karena menimpa konotasinya tidak enak. Kalau memperoleh konotasinya enak, menggembirakan. Karena kata memperoleh konotasinya keberhasilan atau pemberian yang mengenakan karena bermuatan nikmat. Nikmat ya. Nikmat. Sedangkan kalau kata-kata menimpa itu konotasinya adalah suatu bencana karena bermuatan bencana. Itu kan di sini. Karena hasanatin maka diartikan asoba memperoleh. Ma asobaka, apa yang kamu peroleh dari suatu kebaikan, maka kebaikan itu adalah nikmat dari Allah. Dan sebaliknya, karena konotasi negatif, ma asobaka, apa yang menimpamu, maksudnya apa yang menimpamu dari suatu keburukan alias bencana, famin nafsika, maka dari dirimu sendiri. Ini contohnya asoba, lafadznya sama-sama asoba. Tapi terjemahnya berbeda. Dibedakan supaya konotasi. Supaya bermuatan ajaran. Apa ajarannya? Bahwa Allah ketika ngasih kita musibah, itu tidak harus sifatnya hal yang negatif. Catatannya adalah, muatan ajaran kitanya, yakni tidak semua musibah itu buruk bagi kita. Catat ya, tidak semua musibah itu buruk bagi kita. Kenapa? Karena lafadznya musibah, kata kerja musibah pakai lafadz asoba. Asobaka min hasanatin dan asobaka min sayyatin. Oh, berarti asoba, yakni musibah yang menimpa kita bisa bermuatan rahmat, bisa bermuatan adab. Ya, kalau bermuatan rahmat maka asoba bermaksud melimpahkan. Kalau bermuatan adab atau hukuman siksaan maka asoba bermaksud menimpakan. Jadi bisa melimpahkan rahmat lewat musibah itu atau menimpakan adab berupa hukuman dari musibah itu. Ya. Maka catatannya, mari kita berprasangka baik kepada Allah. Mari berhusnudon. Ketika kita dijadwalkan menjalani musibah, entah musibah berupa kesusahan, musibah berupa kesengsaraan, dan musibah berupa zulzilu, digoncangkan. Mari berprasangka baik atau berhusnudon. Kenapa? Karena semua itu semata-mata untuk mendapatkan surga dari Allah yang tidak bisa kita dapatkan surga tersebut dari amalan sholat. Karena mungkin sholat kita masih kurang khusyuknya, puasa kita kurang sempurnanya, haji kita kurang mabrurnya, bacaan Quran kita kurang tangisannya. Maka kekurang-kurangan sholat, puasa, haji, puasa misalnya, itu semua kekurangan ibadah ritual kita, itu semua adalah sebab rasa sabar kita menjalani ibadah sholat, puasa, haji, dan baca Quran, mungkin kurang sabar sholatnya, kurang sabar puasanya, kurang sabar menjalani hajinya, kurang sabar baca Qurannya. Maka masih kurangnya itu dibanding sabar kita menjalani musibah. Maka dua pilihan, kita pilih mana? Sabar ketika menjalani ibadah ritual semuanya itu, atau sabar ketika menjalani musibah. Kalau sabar kita menjalani sholat, puasa, haji, baca Quran masih kurang, maka kekurangannya harus ditutupi. Ketika kita menjalani musibah, supaya sabar pas musibah, tutupi kekurang sabarnya kita ketika menjalani ibadah. Lanjutannya, karena itulah Allah menghendaki kita kepada jalan yang termudah. Apa termudahnya?
untuk menuju surganya sesuai dengan kesanggupan dalam kurung sanggupnya, sabarnya kita. Secara akidah atau keyakinan, modalnya masuk surga adalah sabar. Sabar ngapain? Sabar menjalani hidup dengan keimanan. Yakni iman dipegang seumur hidup. Sampai mati, iman dibawa mati. Iman dibawa seumur hidup. Sabar mempertahankan iman sampai seumur hidup kita. Itu secara akidah bisa masuk surga. Yang kedua, secara syariat, modal surga adalah sabar menjalani apa syarat aturan dalam ibadah. Harus khusyuk, harus ikhlas, harus sempurna, dan sebagainya. Ini sabar menjalani rangkaian amalan ibadah. Nah, kalau enggak sabar, maka kekurang-kurangannya harus ditutupi dengan yang ketiga. Secara akhlak, modal surga adalah sabar menjalani musibah. Ini apa? Tidak mengeluh, harus ridho, harus rela, harus husnudzon, pikiran baik kepada Allah. Ini namanya secara akhlak kepada Allah tidak berpikiran buruk. Jadi contoh ayatnya di surat Toha 132 yang berbunyi wa'mur ahlaka bisolati wastobir alaiha. Wa'mur dan perintahkanlah ahlaka keluargamu bisolati dengan mengerjakan sholat. Wastobir, ini kalau perkata alifnya kasroh. Wa istobir, dan bersabarlah alaiha kamu dalam mengerjakannya. Ini perintah bersabar ketika menjalani ibadah. Yang kedua, Al-Baqarah 155. Wa basiri sobirina, perintah bersabar ketika menjalani cobaan berbagai musibah. Sabar jalani musibah. Kalau surat Toha, sabar jalani ibadah. Kalau kedua-duanya diamalkan sabarnya, maka layak ke surga. Dapat ucapan, salamun alaikum bima sabartum. Para malaikat ngasih ucapan, malaikat. Salamun alaikum, selamat ya atas kalian. Bima sabartum, dengan sebab sabarnya kalian. Sabar apanya? Sabar jalani ibadah dan sabar menjalani musibah. Oh, berarti tolak ukur paling mendasar surga adalah kesabaran membawa keimanan sampai mati, kesabaran jalani ibadah, dan kesabaran jalani musibah. Intinya tentang kesabaran. Maka kesabaran di dunia berbuah hasil kepada surga. Jadi kesimpulan singkat masalahnya tentang adalah silakan kita pilih mana. Pilih mana sekarang? Masuk surga lewat jalur ibadah atau jalur musibah. Ini ilustrasi dalam olahraga biliar, bola sodok misalnya. Bola A ketika dimasukkan ke lubang B bisa masuk kalau berat jenisnya lebih berat dibanding bola S, P, Q, dan H. Maksudnya apa? Jika iman kita berbobot, grafik iman kita naik pas lagi muncak-muncaknya bermutu imannya, maka untuk mengerjakan amalan sholat, berbenturan dengan amalan puasa, P itu puasa, berbenturan dengan amalan baca Quran, dengan haji, kita merasa ringan. Kenapa? Karena ringan, maka dihalangi bola manapun bisa menerobos tetap lurus kepada surga. Oh, berarti si A ini kalau imannya bermutu, sabarnya mutu menghadapi amalan sholat, puasa, baca Quran dan haji, bermutu imannya, maka semua amalan merasa ringan. Jadi berbenturan berbagai amalan merasa ringan, tetap ke surga. Itu kalau sabarnya mutu menjalani ibadah. Nah, kalau imannya tipis, imannya rendah, tidak mutu, sabarnya kurang, malesnya ada, maka berbenturan dengan amalan sholat, puasa, baca Quran, haji, merasa keberatan. Karena keberatan merasa terhalangi, maka nggak mungkin masuk ke lubang B. Nah, oleh Allah, Allah Maha tahu bahwa si A ini imannya lemah, sabarnya kurang ketika jalani ibadah. Maka Allah kasih jalan alternatif menuju surga berupa apa? Dihindarkan dari amalan 4 ini. Jadi dipantulkan. Namanya dipantulkan, dijedotkan, dibenturkan kan sakit. Nah, barang siapa dibenturkan ke musibah, kok rela, kok ridho, kok sabar, maka mantulnya ke arah surga juga. Berarti sekarang istilah kita milih masuk surga lewat sabar jalani amalan-amalan 4 ini, atau kalau nggak sabar,
Maka mari kita sabar ketika dibenturkan oleh Allah ke pinggiran lapangan, dibenturkan ke berbagai permasalahan, dibenturkan kepada musibah. Mari rela, sabar supaya mantulnya ke lubang B. Tapi barang siapa ketika dibenturkan ternyata protes kepada Allah, enggak terima, mengeluh, maka bolanya muter-muter di sini. Bolanya muter-muter di sini, enggak akan mantul ke lubang B. Kenapa? Masuk surga cuma dua pilihan. Sabar jalani ibadah, maksudnya sabar berbenturan dengan berbagai amalan ibadah. Kalau enggak sabar, maka kekurang-kurang sabarannya harus dipenuhi dengan dipantulkan ke arah musibah, harus sabar. Nah, ini silakan kita milih yang mana. Ini agar kita tidak berpikiran buruk kepada Allah ketika mengalami suatu musibah. Itu singkat untuk dari saya materi kali ini tentang mengenal arti di Al-Quran yang lafadznya sama, tapi dirubah artinya supaya konotasi positif maupun konotasi negatif. Jadi kalau kita punya Quran terjemahan, ternyata kok beda artinya ya, terbitan ini artinya seperti ini, terbitan itu kenapa? Karena masing-masing si penerjemah itu punya misi mengajarkan suatu ajaran kepada kita agar ketika membaca artinya langsung tergambarkan bermuatan ajaran. Misalnya, kalau mengartikan tentang masalah orang neraka, maka artinya buruk terus. Surga artinya baik terus. Ini contoh dalam kaidah penerjemahan di Indonesia. Jadi bersyukur ya, kita bisa bersyukur apa? Bahasa Indonesia itu punya kosakata yang ada konotasi masalahnya, ada konotasi. Misalnya, maaf ya, misalnya ada kata berbunyi mati, M-A-T-I, mati. Nah, kata mati kan banyak sinonimnya. Ada berbunyi gugur, ada mati, maaf ya, ada mati, ada gugur, ada tewas, ada apalagi ya, apalagi barangkali yang pernah kita kenal, mati, gugur, tewas, meninggal, apalagi macam-macam Wafat. Kan? Wafat. Nah, ini kan konotasi. Kalau orangnya baik, oh wafat sebutannya. Nah, kalau orangnya maaf ya, misalnya ada pencuri melarikan diri, tembak dor, mati, kan nggak mungkin judulnya adalah pencuri wafat, kan nggak mungkin. Nah, ini contohnya. Karena kata-kata wafat konotasi orangnya baik, itu dengan ya. Kata-kata tewas konotasi kriminal kan gitu. Sama bahasa seperti itu dalam bahasa Arab, sama. Jadi si penerjemah Quran itu dia punya misi apa dalam terjemahannya? Kalau bermuatan ajaran akidah, maka dia mencari kata-kata yang tepat supaya kita barangkali merasa awam dalam ajaran Islam atau Quran itu terselamatkan dari pikiran buruk terhadap ayat Allah. Ini contohnya tentang mengenal terjemahan yang lafadznya sama tapi artinya beda. Contohnya wasiko, yang kalau kepada orang neraka diartikan digiring, kalau kepada orang surga diartikan diantar. Yang kedua asoba, bisa artinya memperoleh atau melimpahkan. Yang kedua bisa artinya menimpakan. Contoh lagi, lafadz yudillu, adolla yudillu, bisa artinya menyesatkan, bisa artinya membiarkan sesat. Ada itu. Kalau Allah menyesatkan, kesannya Allah berbuat buruk. Kalau membiarkan berarti Allah nggak berikan petunjuk. Ini contohnya dalam gaya bahasa terjemahan di Indonesia. Sebab ada misi ajarannya. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan materi hari ini mengenal terjemahan Indonesia yang berubah dari arti aslinya karena bermaksud kepada bermuatan ajaran. Intinya adalah kalau kita di rumah punya banyak Quran terjemahan dan kalau kita buka ternyata kok beda-beda artinya, jangan gampang menyalahkan dulu. Jangan gampang menyalahkan dulu. Siapa tahu si penerjemahnya dengan beliau pakai kata seperti itu mungkin bermaksud suatu ajaran. Tidak bermaksud merubah arti, bukan. Tapi bermaksud ajaran. Ini contohnya agar kita jangan gampang menyalahkan dulu tentang hasil terjemahan seseorang yang kita miliki dalam Quran terjemahan. Dulu sementara ini, ada yang tanyakan, silakan barangkali. Sebelum saya akhiri untuk hari ini. Boleh nanya Pak Ustadz? Silakan. Namanya dari kota mana, silakan disebutkan. Saya Sumaryani dari Pekayon, Bekasi, Pak Ustadz. Bu Sumaryani dari Pekayon, Bekasi, silakan. Pastinya semua udah sering dengar ini tentang surat Al-Maidah ayat 51 yang aulia itu artinya ada dua macam.
ada yang mempermasalahkan, ada yang memaklumi. Aulia diartikan sebagai pemimpin, ada juga yang mengartikan sebagai teman baik. Mohon penjelasan Ustadz. Terima Ya, kasih. betul. Sebetulnya yang salah bukan aulianya. Yang salah apa? Kosakata bahasa Indonesia. Jadi kosakata bahasa itu tuh minim. Indonesia minim kosakata. Apa buktinya? Mari kita lihat kamus besar bahasa Indonesia. Kamus bahasa Indonesia itu tebal sekali segini tebalnya ya. Jadi kamus namanya kamus besar, berarti kamus induk. Berarti kan paling lengkap kosakata. Jadi ingat bahwa kamus besar bahasa Indonesia meskipun tebal segini, kalau dibandingkan dengan kamus bahasa Arab itu kalah jauh. Nah, kamus bahasa Arab tebalnya sama segini, tapi jumlahnya 16 jilid. Ya. Kalau kamus bahasa Indonesia hanya 1 jilid. Apa hikmahnya? Oh, berarti kosakata bahasa Arab itu lebih banyak daripada kosakata bahasa Indonesia. Maka ketika ada suatu lafaz di Al-Quran dan ingin diartikan ke bahasa Indonesia, itu ada kalanya kosakata itu minim kosakata. Karena nggak punya kata yang tepat. Kenapa? Pendekatan makna. Karena pendekatan makna, maka timbullah banyak sudut pandang persepsinya akhirnya gara-gara pendekatan makna. Karena kita sendiri minim kosakata. Nah, kalau secara bahasa, lafadz auliya'u itu adalah bentuk jamak dari kata waliyun. Secara bahasa loh ya, waliyun. Nah, arti aslinya waliyun adalah, arti waliyun ya, waliyun. Jadi perkata waliyun, dia pelindung. Kalau perkata loh ya, waliyun arti perkata pelindung. Aulia'a pelindung-pelindung. Ini secara bahasa dulu, pelindung. Nah, ketika masuk pada suatu ayat, kadang-kadang berubah artinya tergantung konteks ayatnya. Nah, sama di Indonesia seperti itu. Maka si penerjemah mencari kata pendekatan maknanya tergantung konteks ayatnya supaya nggak menyimpang dari ayat yang sebenarnya. Ini supaya selamat terjemahannya. Mari acun kepada materi bahasanya. Apa aulia? Pelindung, pelindung, pelindung. Itu arti aslinya. Ketika banyak terjemahan versinya banyak, supaya menjadi selamat objektif, kembali kepada arti asli secara bahasa. Aulia itu hanya para pelindung secara bahasa. Ini contohnya. Nah, karena Indonesia itu tidak punya kosakata yang mirip dengan kata-kata pelindung, nggak punya. Agar apa? Mencari yang agak dekat-dekat dikit. Agar apa? Muncul apa? Terjemahan. Diartikan teman dekat lah, diartikan kekasih-kekasih lah, diartikan pemimpin lah, macam-macam pendekatan mana akhirnya untuk menuju kepada kata-kata pelindung. Ini. Jadi sebenarnya yang salah bukan Qur'annya, tapi kosakata kita itu minim, tidak punya arti yang tepat untuk versi bahasa Indonesia. Adanya versi bahasa Arab, aulia artinya pelindung. Nih, nah karena nggak punya kosakata tepat itulah, makanya manusia Indonesia berijtihad mencari pendekatan makna. Yang jadi masalah adalah mencari itu jujur apa enggak. Ada yang nggak jujur, karena nggak jujur maka mencari kosakata yang penafsirannya menguntungkan sepihaknya itu akhirnya. Ini contohnya. Ini gara-gara di antara kita sendiri di Indonesia itu tidak jujur dalam menerjemahkan lafaz itu. Jadi dalam tanda kutip tergantung pesanan. Pengen diadakan apa ya dengan pesanan akhirnya. Jadi kesannya pesanan terjemahan itu. Jadi nggak objektif. Akhirnya apa? Timbullah polemik, timbullah pro dan kontra akhirnya gara-gara ketika mengartikannya tergantung pesanan. Tidak objektif ya tadi itu. Tidak secara bahasa. Ini gara kita sendiri. Jadi Qurannya nggak salah. Yang salah kosakata kita nggak punya arti yang tepat untuk lafaz aulia. Baik, Pak Ustaz. Terima kasih. Silakan terakhir dari ini. Kalau nggak ada, itu dulu sementara ya hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi dalam kajian umum hari Senin jam 8 malam di waktu yang sama. Terima kasih.